Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, saya ulang ayat 19, ayat 18. Banyak ulangnya Ustaz. Kan? Ulangnya 3 ayat tuh. Nggih. 3 ayat 18 nggih, waktu niki kan betul-betul tafsir ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Dzalikum utawi mengkono bala iku hak, ujian. Ayat sebelumnya waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Allah menguji orang-orang yang beriman dengan ujian yang baik. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dzalikum utawi mengkono bala iku hak, ujian yang diberikan Allah kepada orang beriman itu hak. Wa anna Allah, lan setuhune Allah Ta'ala iku muhinu ngapesaken
kaidil kafirin, tipu dayane wong-wong kafir. Nah, ketika kaum mukminin muslimin berhadapan dengan musuh-musuhnya, sampai mengangkat senjata, sampai perang, sampai ada yang gugur atau ada yang terluka, setelah itu di pihak musuh ada yang terbunuh, itu semua adalah ujian dari Allah, ujian yang baik, yang bagus. Dikatos tiang Indonesia rumiyin ketika dijajah terus berjuang niku nggih ujian maten-maten setelah bertahun-tahun sakwise penjajah kesel nggih. Setelah ratusan tahun datang lagi penjajah yang lain, ganti penjajahnya, mumpun merdeka dugi malih maten-maten ada namanya 10 November, arek-arek Surabaya berjuang dibantu oleh Malang nopo ya kan. Arema masuk ketinggalan. Iya. Arela arek Lamongan nggih mboten ketinggalan nggih. Semuanya berangkat ke Surabaya untuk menghadapi pasukan sekutu. Akhirnya Allah memberi kemenangan. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan berarti kalau sudah menyatakan beriman terus bebas, buatan itu ujian. Wa anna allaha muhinu kaidil kafirin, dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Sakniki musuhe keluar mboten wonten. Musuhe nafsune dhewe. Iso-iso musuhe padha-padha bangsane dhewe. Jajahe orang musuhi tukaran, tapi juga kekayaane negara ini penjajah. Menjajah koncone dhewe, menjajah koncone dhewe. Terus intastaftihu, lamun padha nyuprih menang sapa sira kabeh, faqad jaa, maka teman-teman wustu meka kum ing sira kabeh apa al-fathu, putusan rusake kaum kafir. Al-Fatah biasanya artinya kemenangan. Nah, temriki intastaftihu faqad ja'akumul fathu, lamun nyuprih golek sapa sira kabeh menang, faqad ja'akumul fathu, maka teman-teman wustu meka ing sira kabeh apa al-fathu, putusan rusake kaum kafir. Wa in tantahu, lan lamun padha mareni sapa sira kabeh, fa huwa maka utawi mareni iku khairun luwih bagus lakum tumrap sira kabeh. Wa in ta'udu, lan lamun bali sapa sira kabeh, na'ud mongko bali sapa ingsun, walan tughniya ankum, lan ora bakal bisa nolak angkum saking sira kabeh apa fi'atukum, golongane sira kabeh, sayan ing suwiji-wiji, walau kasurat, lan senajan akeh iya golongan, wa annallaha ma'al mu'minin, dan setuhune Allah Ta'ala iku tetep sertane wong kang padha iman kabeh. Kula waca mriki ayat 19 Suratul Anfal ayat 19.
tastaftihu faqad ja'akumul fath. Fakana Abu Jahlin huwal mustaftih. Maka yang dimaksud yang minta menang di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Sebelumnya, qala Abu Jahlin yauma Badrin. Abu Jahal berkata pada perang Badar, Allahumma ayyuna kana afjara wa aqta'a lirrahimi fa'ahinhul yawma ahlikhul yawma fa'anzalallah in tastaftihu faqad ja'akumul fath fakana Abu Jahlin huwal mustaftihu. Abu Jahal berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini ahli hadis yang dulu mendapat perintah untuk membukukan hadis-hadis Nabi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku tahun 99 menjadi khalifah yang adil. Nah, Imam Az-Zuhri termasuk yang mendapat surat karena banyak hafal hadis. Setelah itu keliling mencari sahabat-sahabat yang masih ada. Terus apa yang pernah kamu dengar dari Nabi tulis, apa yang pernah kamu dapatkan dari Nabi ditulis, ila akhirih. Nah, Imam Az-Zuhri meriwayatkan pada perang Badar tahun ketiga Hijriah, Abu Jahal mengatakan, Ya Allah, siapakah di antara kami ini yang paling durhaka? Dan siapakah di antara kami yang paling memutuskan hubungan rahim? Soalnya Abu Jahal itu menganggap Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang memutuskan rahim, memutuskan hubungan kekeluargaan. Dianggapnya oleh Abu Jahal Muhammad membawa agama baru. Dengan agama baru itu maka keluarga jadi retak, jadi putus. Dulunya mereka semua kompak menyembah berhala, kok setelah itu datang Muhammad ini mengajak untuk menyembah Tuhan yang lain. Dianggap Kanjeng Nabi itu paling durhaka, paling memutus rahim. Akhirnya dia mengatakan, Ya Allah, siapakah di antara kami paling durhaka, paling memutuskan rahim, maka binasakanlah dia. Lalu Allah menurunkan, In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu semua minta menang, maka sungguh telah datang kepada kamu semua al-fathu, kerusakan, maksudnya binasa pada saat itu. Akhirnya kan Abu Jahal sendiri yang terbunuh pada perang Badar. Nah, Kanjeng Nabi mengajak mereka beriman kepada Allah, beribadah kepada Zat yang Maha Kuasa Allah, jangan menyembah sesama makhluk, dan seterusnya. Dianggapnya malah memutus rahim. Terus wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in takufu ya ma'syara Quraisyin an harbir rasuli wa mu'adatihi wa anil kufri billahi wa rasulihi fa huwa khairul lakum fi dunyakum wa akhiratikum. Jika kamu semua menahan diri, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dari memerangi Rasulullah dan memusuhinya, menahan diri dari kufur kepada Allah dan Rasulnya, maka itu lebih baik bagi kamu semua di dunia dan di akhirat. Terus ayat ini menerangkan tentang Abu Jahal dan kelompok-kelompoknya meminta menang, tapi sudah tiba saatnya kangge dipun kalahkan. Akhirnya pada perang Badar benar-benar kalah. Soalnya
Mboten purun nelereni anggene memusuhi kaum muslimin lan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'udu na'ud wa in ta'udu li harbihi wa qitalihi na'ud li nasrihi alaikum. Jika kamu semua kembali memusuhinya dan memeranginya, maka kami kembali memberi pertolongan kepadanya atas kamu semua. Jika kamu semua kembali memerangi Rasulullah, memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, maka kami Gusti Allah akan kembali memberi pertolongan kepada Nabi dan sahabatnya dalam menghadapi kamu semua, menghadapi Abu Jahal sak kanca-kancane. Lek awakmu Abu Jahal sak kancamu leren iku lebih api, tapi lek awakmu balik maneh musuhi Nabi dan para sahabate, kami kembali menolong, memberi pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya. Walan tughniya ankum fiatukum syai'a, dan kelompok kamu, golongan kamu, jamaah kamu tidak akan bisa mencukupi kamu sedikit pun. Jamaah kelompok Abu Jahal tidak akan dapat mencukupi. Berarti apa? Pasti kalah. Walau kasurat, senajan jumlahnya banyak. Mahma kasural a'wan wal ansar, walaupun banyak para teman-teman dan para penolongnya. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Nah, niki kula betul mari soal rumiyin betul-betul tafsir. Lek betul tafsire kan enten pas enten sebab turune. Ternyata tentang Abu Jahal. Ayat pas sing enten sebab turune, nah niku penting diketahui, karena dengan sebab turunnya mengetahui apa maksud ayat itu. Ayat berikutnya lalu firman untuk khitab Allah yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Dawuhipun Allah ditujukan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong akeh kang padha iman kabeh, atiullaha wa rasulahu, ta'ata sira kabeh marang Allah lan marang utusane Gusti Allah. Wala tawallau anhu, lan ojo minggu sapa sira kabeh saking Rasulullah. Wa antum tasma'un, hale utawi sira kabeh iku padha krungu. Wahai orang-orang yang beriman, dawimu ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi yadum lakal izzu alladhi hasala bi badrin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, niscaya yadum akan berlanjut lakum bagi kamu semua al-izzu, kemenangan, alladzi hasala bi badrin, yang telah terjadi pada perang Badar. Janji ini Gusti Allah. Pertama perintah taat, yang kedua disuruh tetap taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka janjinya yadum al-izzu, kemuliaan akan tetap bagi kamu semua yang telah kamu peroleh dalam perang Badar. Pas perang Badar kan menang. Kalau taat kepada Allah dan kepada Rasulullah terus, maka akan kemuliaan akan tetap. Nah, terus bukti ini berikut. Pada perang Uhud, berangkat perang, ternyata ada sebagian yang melanggar. Di tengah jalan 300 orang pulang, itu semuanya munafikin, akhirnya ketahuan.
ketika sudah menghadapi musuh di Jabal Uhud, mereka sudah diwanti-wanti kalian Kanjeng Nabi, jangan pindah dari tempatmu masing-masing. Ternyata ada sebagian kecil yang pindah dari tempatnya. Setelah memanah musuh, musuhnya kejatuhan panah, semua melarikan diri ketakutan. Tiba-tiba sebagian yang ikut perang turun mengumpulkan barang-barang milik orang musyrikin yang ditinggalkan. Di tengah-tengah sibuk mengumpulkan itu, musuh datang dari belakang. Akhirnya kacau. Itu awal perang Badar, yang perang Uhud, yang sampai paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib termasuk yang terbunuh. Soalnya apa? Hamzah bin Abdul Muttalib niku terkenal yang paling berani, paling pinter, gagah. Panggilannya Asadullah. Asadullah, singane Gusti Allah. Nah, niku paling berani. Diincer kali musuh. Pokoknya iki kudu kena. Ini diincer. Akhirnya meninggal. Jadi yang meninggal 70 orang, diantaranya paman Nabi. Kanjeng Nabi meneteskan air mata luar biasa. Sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi kepethuk panggih kalian orang yang membunuhnya, Nabi meneteskan air mata. Eling pamane. Hamzah niku pamane Kanjeng Nabi, sekaligus dulur satu susuan. Pernah disusui orang yang sama. Mungkin sama-sama disusui Halimah As-Sa'diyah atau Suwaibah Al-Aslamiyah, wallahu a'lam. Terbunuh. Akhirnya yang membunuh itu tahun ke-8, ini tahun ketiga. 5 tahun berikutnya yang membunuh niku masuk Islam. Hindun, Abu Sufyan, kalih budake Wahsy masuk Islam. Ada riwayat ketika Kanjeng Nabi kepanggih kalian Wahsy, yang Wahsy pun masuk Islam. Yang baik pun menyatakan diri pun tobat masuk Islam pun saya. Kanjeng Nabi nyuwun supaya dia pergi ke tempat yang jauh agar Nabi boten ningali. Soalnya tiap sumerep eling panane. Nggih Islami pun diterima kali Gusti Allah, pun diterima Kanjeng Nabi pun nerami. Cuma tiap panggih niku eling kali pamane. Eling kali tiap sing ati mateni iki kan. Akhirnya terus dikagak tepi.